Kalau kamu benci sama polisi, silakan. Aku nggak ada urusan kalau benci sama polisi. Tapi ketika kamu benci polisi karena aku nge-rap, menurutku salah. Hai, balik lagi di Ngode, ngobrolin yang dekat bareng gue Dean. Nah, kali ini guys, gue akan ngebahas tentang polisi berkarya. Nah, apa aja nih yang dimaksud dengan polisi berkarya? Kali ini tentunya gue nggak sendirian, karena gue akan ngebahas langsung dengan si polisinya langsung. Nah, kali ini gue ditemenin sama ada Bang Michael Sembiring hari ini. Halo. Hai, Bang Michael, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, hari Baik, sempurna. mantap jiwa. Bang Michael, gimana nih kesibukan belakangan ini? Apa aja? Kalau kesibukan kantor seperti biasa, jadi ya perintah-perintah pimpinan kita laksanakan sebaik mungkin. Yang ada insentif kita selesaikan. Pokoknya yang penting masyarakat aman menjalankan tugas itu aja. Yang penting masyarakat aman menjalankan tugas. Oke, Bang, ini kan selama pandemi kemarin nih, 3 bulan kemarin. Selain tadi masyarakat aman menjalankan tugas lah, ada tugas tambahan nggak nih Bang sebagai polisi di saat pandemi ini? Kan pasti jadi tempat yang lebih mengamankan masyarakat lah, atau bagaimana? Sebenarnya kalau tugas secara khusus ini ada, cuman lebih kepada perintah pimpinan untuk secara pribadi mengingatkan sama masyarakat. Kamu itu adalah public figure untuk memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Jadi di sini saya atas dasar perintah pimpinan untuk mengingatkan masyarakat. Kalaupun mereka bermasalah, ya saya ingatkan baik-baik supaya tetap mengedepankan protokol kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi nggak ada kendala nih selama bertugas di masa-masa pandemi. Jangan sampai ada kendala tuh. Jangan sampai ada kendala bahaya. Tapi selama ini aman kan? Aman. Gini Bang Michael nih, dan juga kalian di rumah nih, beberapa waktu lalu sempat ngeliat kan di media sosial, ini ada yang booming atau lagi ngehits lah. Itu nggak lain adalah video atau musik dari Bang Michael ini. Di luar bagai madu, di dalam bak empedu, serupa bumi kita yang sedang dilanda pilu. Ku tahu dirimu sepikiran dengan diriku, rasa cemas itu mulai ganggu hari-hariku. Nah, Bang Michael ceritain sedikit lah, itu video mulanya gimana tuh bisa akhirnya hits dan booming awalnya? Yang cerita video Polres Kobar itu sebenarnya itu seru banget loh videonya. Jadi perintah pimpinan. Perintah pimpinan. Dari Bapak pimpinan menyampaikan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Himbauan yang enggak basi, enggak basi dalam artian mungkin masyarakat sekarang lebih senang dengar musik. Jadi kita coba masuk ke masyarakat dengan cara bermusik. Pimpinan tahu saya senang bermusik, akhirnya ya saya dapat perintah itu Rabu dari Jakarta, kemudian saya hari Jumat berangkat, Jumat siang, kemudian sampai di Kota Waringin Barat Jumat sore, kemudian saya siapin lirik, recording, mixing, malam itu juga, Sabtunya langsung kita pembuatan video, Minggu editing langsung disebar hari Senin. Gitu. Secepat itu langsung? Ya, polisi harus cepat. Gak boleh lama-lama. Bukan main ya, nggak cuman kerja dinas aja yang cepat ya, tapi ini musik juga cepat. Tapi gini Bang, kan ini udah langsung tadi bilang perintah atasan dan dari pihak polisian udah tahu nih Bang Michael senang bermusik lah gitu. Awal mulanya kenapa nih senang gaya-gaya musik? Ini kan keluarnya kan rapper ya jatuhnya ya. Kenapa nih awal mulanya senang bermusik rapper? Sebenarnya kalau rap itu saya menikmati musik rap itu sudah lama, dari tahun 2011 pertengahan. Saya masih SMA waktu itu, masih tahu nggak sih kayak anak-anak SMA yang keren-kerenan berpensi doang. Tapi lama-lama zaman pensi ya. Lama-lama saya nggak bisa nyanyi, saya bisa ngerap karena nggak ada nadanya. Ya udah akhirnya. Tapi kalau dari suaranya udah berat sebenarnya, bisa pastinya ini. Enggak, baru-baru ini aja sih seperti ini. Kalau sebelumnya sih cepat seperti buat ya SMA biasa. Terus gimana? Terus akhirnya saya menikmati musik ini, saya mengambilnya sebagai bahwa oke, gue lebih senang ini karena feel-nya dapat satu, kemudian kedua kerennya dapat gitu doang. Jadi dulu mikirnya kalau misalnya udah nge-rap udah keren gitu ya. Gitu doang, sesimpel itu doang, anak SMA biar deket sama cewek-cewek gitu doang. Tapi ada ini nggak? Ada apa ya? Biasanya kalau misalkan senang bermusik atau senang olahraga, biasanya ada yang jadi idola lah gitu, ada yang jadi panutan. Siapa nih awalnya mulanya?
yang disukain gitu? Akhirnya kita ikutin gayanya atau gimana? Ada nggak mulai kayak gitu? Dulu awalnya saya senang banget dengar Seikoji, kemudian Sweet Martabak Indonesia. Akhirnya setelah saya mulai mendalami, saya mencoba lebih ke akar, langsung dari Brooklyn, langsung dari Amerika langsung. Oh, ternyata ada rapper yang memang kenapa nggak mencontoh dari asal langsung. Jadi influencer yang menurut saya keren itu seperti DMX, Mystical, Immortal Technique, Wow. Clan. Immortal. Jadi mereka itu menurut saya mampu memberikan warna musik yang lebih dari sekedar keren. Aku sih satu tingkat lebih keren lah gitu aja. Jadi pengen keren aja. Contohnya gitu. Terus yang buat saya senang di rap ini karena dibanding musik yang lain, saya lebih banyak ngebacot kali ya. Jadi saya pengen menyampaikan panjang lebar karena emang senang ngebacot doang. Jadi emang sering ngomong gitu ya. Jadi kayak Lebih kalau enak lirik lah. pop tuh biasa aja, dan itu dilakukan. Jadi kalau rap tuh bisa panjang banget, nggak ada sesuatu yang harus habis verse langsung rap, nggak. Terserah aja mau gimana nyamannya gimana hasilnya aja. Jadi, Gaya yang lebih disukain banget nih, tadi kan bilang kiblatnya lah ke Kiblat, Amerika boleh, nih, boleh. ke Amerika nih gitu. Ada nggak yang lebih kayak klik banget nih? Iya emang gue bisa nih ke dia gitu, kayak dia gitu. yang selalu saya dengar tuh Nah, banyak sebenarnya aliran di rap itu banyak banget. Tapi yang lebih klik di hati itu ada beberapa yang selalu saya dengar karena kayak contohnya DMX. Dia rapper dan pemain motor juga, saya Iya. motor juga. DMX ada, kemudian ada Mystical, kemudian ada Bom Thugs and Harmony, ada Ludacris, ada Twisted Insane, ada Busta Rhymes, rapper-rapper yang orang bilang akrobatik rap. Jadi rapnya bukan sekedar nge-rap doang, tapi lebih ke akrobatik yang speed rhyme. oke. Biar nggak biasa aja. Biar nggak biasa ya kan, karena beda kalau misalnya diperhatiin rapper dari Amerika dengan Indonesia nih beda banget kan, bisa dibilang Punya ciri khas. punya ciri khas sebenarnya gitu kan. Tapi akhirnya Bang Michael ini memilih untuk kiblatnya nih ke Amerika, itu kan pasti punya alasan. Sebenarnya lebih Atau karena di Indonesia tuh lebih ke cinta-cinta atau tema apa gitu. Menurut saya pribadi kalau bahasa rap dengan cinta-cinta nggak perlu menurut saya. Kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi itu cinta itu bukan buat dirapkan, cinta itu lebih dirasakan. Jadi aku nggak dengerin atau membuat lagu tentang cinta, tapi lebih kepada kritik sosial, pemahaman, perspektif. Sifatnya lebih kepada menurut gue begini. Nah, kalau lu emang tertarik, ya boleh kita sharing. Kalau enggak ya silahkan buat diss atau semacamnya, terserah lah gitu. Nggak jauh beda dari lagu rap yang, karena pada dasarnya kan lagu rap itu kalau menurut saya yang saya pahami itu adalah bentuk pemberontakan, bentuk penolakan terhadap kritik penindasan, lah. kritik, ya. Jadi memang lebih ke sana ya, Lebih lebih ke senang ke sana. Amerika. Memang kalau gaya-gaya Amerika ini rapper-rapper dia menyampaikan suatu pesan, makna, apapun itu, baik kritik, saran, apapun yang dinyanyikan atau dilakukan dengan nge-rap gitu. Itu yang dilakukan sama Bang Michael gitu. Aduh, kan tadi barusan ngomong. jadi Bang, udah apa aja nih contohnya hasil dari rapper yang kritik tadi? Sebenarnya Hasil-hasilnya ada. kalau lagu rap saya pribadi memang kalau jiwa itu berat banget sih, jadi kayak lebih kepada ya ini aku nge-rap dengan cara aku sendiri. Kenapa aku milih itu? Karena dari cara pengalaman juga aku pernah punya pengalaman rap itu yang memang saya belajar berteman dari rap. Saya belajar hidup, sebagian dari hidup itu dari rap. Jadi nolong aku banget gitu, karena dulu pernah posisi di mana sakit banget yang kayak lu nggak lulus universitas, bukan nggak lulus sih bahasanya, kayak lu nggak milih universitas itu karena nggak menarik. Akhirnya orang tua, wah kasih orang Batak ini, masa kamu di sekolah ini nggak bisa dapat perguruan tinggi. Akhirnya aku milih untuk kos-kosan, nggak tinggal di rumah, dan akhirnya dari orang tua di stop, dan orang tua nggak suka rap. Nah, itu gimana? Menarik nih, orang tua nggak suka nge-rap, tapi akhirnya bisa sukses dari rap. Jadi memang orang tua itu orang akademisi, mereka lebih kepada main piano, main harpa. Oh, tapi nggak awam dengan musik, maksudnya nggak kenal dengan Orang musik. tua orang musik, mereka senang musik, tapi lebih kepada musik yang menurut mereka mendengarkan. Tapi kalau aku juga punya pandangan sendiri tentang musik. Nah akhirnya aku milih rap ini
aku belajar banyak dari rap. Bagaimana cara berteman dengan baik, bagaimana cara menyampaikan dengan baik, bagaimana bertahan hidup dengan baik. Di samping memang orang tua telah memberikan bekal sama saya, tapi lebih kepada bagaimana pelaksanaan lapangan, rap mengajarkan itu dengan baik kepada saya. Dan akhirnya ketika saya berbuat sepenuhnya untuk rap, dan rap besarkan aku. Tapi kalau balik lagi nih, Bang Michael, dulu awal mula kan 2010-2011an ya 2011, mulai ya. kenal rap ya. Iya. Itu kan dulu belum se-booming belakangan ini kan, rap-rap itu. Itu kan pasti ada kayak orang pasti mikirnya ngapain sih rap? Itu kan belum sefenomenal sekarang Ya, lah itu. ya, Itu gimana itu? ya. Nanggepin hal kayak Saya- gitu. Pasti pernah dapet kan? Banyak banget. Saya juga tergabung di kelompok-kelompok rap yang kalau soal fucking bastard gitu. Jadi Oh, kayak, oke. mereka benci banget sama polisi. Jadi aku juga Wah, serius? mereka benci banget sama polisi. Tapi aku tergabung di kelompok itu. Jadi pas gabung udah jadi anggota kepolisian? Sebelum dan sesudah juga. Oh, tetap oke. tergabung. Jadi dulu. Ini yang harus saya luruskan bahwa kalau kamu benci sama polisi, silahkan. Aku nggak ada urusan kalau benci sama polisi. Tapi ketika kamu membenci polisi karena aku nge-rap, menurutku salah. Karena masyarakat akhirnya suka rap. Dia suka rap dengan aku polisi, mereka suka rap. Oh, ada polisi nge-rap seperti itu. Aku bawa rap ini besar. Aku bilang begitu, kenapa kayak nggak cuma satu atau dua orang yang lihat. Sempat viral itu tolak ukurnya kan gitu. Tolak ukurnya bukan aku menyombongkan diri, enggak, tapi aku buat rap besar di sini. Aku bawa budaya rap besar di Indonesia kan begitu. Salah satunya dengan aku jadi polisi dan aku nge-rap. Tapi lebih kepada aku bermusik ini, aku menikmati rap dengan baik. Dalam artian mereka nggak suka dengan polisinya, silakan. Kalau memang mereka bisa membuat dengan cara mereka itu rap lebih baik sih silakan. Yang aku pertanyakan, nggak semua tuh yang mereka yang gimana Pikirkan, banget tentang rap gitu, rap hip hop banget, rap banget, tapi justru malah hanya kelompok-kelompok mereka saja. Mereka tidak membesarkan, sama sekali. Mereka hanya membuat justru orang berpikir bahwa rap ini hanya untuk musik-musik preman, rap ini hanya untuk musik-musik anak yang pengangguran. Nggak seperti itu. Rap adalah musik intelektual. RS1 pernah bilang, hip is a knowledge, hop is a movement. Jadi lebih kepada bagaimana penyampaian pesan yang baik kepada masyarakat. Rap adalah caraku untuk menyampaikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi penolakannya apa aja yang didapat waktu itu? Pasti masa-masa dulu lah awal-awal rap. Banyak. Jadi kayak, ngapain nih polisi nge-rap nih? Karena gitu, aku sih nggak ada urusan soal itu, nggak ada urusan. Karena kayak silakan saja membenci polisinya, silakan saja. Karena nggak semua orang senang sama polisi. Saya maklum sama hal itu. Tapi kalau kau anti sama polisi terus akhirnya membenci rapnya, saya mempertanyakan sesuatu. Apakah kamu membesarkan budaya itu? Karena saya salah satu orang yang menurut saya mencoba membesarkan budaya itu dengan cara saya sendiri. Kalau saya sebagai polisi bisa nge-rap, masa rapper nggak bisa nge-rap dan viral? Iya, Pertanyaan. bener juga sih, bener juga, pinter. Dibalikin. Oke, Bang, terus setelah akhirnya dari masa 2010 ke sekarang kan udah 10 tahun lah. Ya. Bisa dibilang udah nggak masa-masa muda, nggak merangkak lagi lah di dunia rapper gitu. Yang Bang Michael lihat sekarang ini gimana nih kondisi musik, khususnya aliran rapper di Indonesia sekarang? Banyak berkembang. Di tahun 2010-2011 itu sampai sekarang perkembangannya luar biasa. Ada orang yang hanya sekedar mau numpang keren, dan saya salah satu orang yang pernah di posisi itu mau numpang keren. Numpang keren dari rap. Oke, terus Numpang keren dari rap, dan akhirnya numpang keren. aku memilih untuk nggak keluar dari sini. Apapun resikonya, apapun mereka bilang tentang wah lu polisi yang cuman kayak, Emang jadi polisi belum keren ya? menurut saya ini yang lucu nih kadang-kadang nih. Jadi harus keren belum ya? Kadang-kadang aku sampai kalau ini melenceng sedikit kan, Oh, orang iya. bilang polisi ini fuckboy dan segala macamnya. Emang ada kayak gitu? Apa sih yang sempat viral ya nggak sih? Sempat viral tuh yang iya. cowok keren, cowok tajir, Iya, bisa kayak gini nggak? aplikasi-aplikasi itu ya. Aku sih jangan dibawa polisi sebagai institusi untuk disalahgunakan kayak, karena pakai seragam lu keren, pakai seragam lu bisa brengsek sama cewek. Nggak benar menurut aku, karena kalau emang brengsek emang orangnya yang brengsek gitu loh. Tapi kalau Individunya ya. kalau memang dia baik ya baik. Jangan dibuat polisi jadi jelek hanya karena mengcover kebrengsekan lu itu doang gitu. Jadi kayak nggak penting, tau nggak sih?
Kalau lu emang keren, nggak juga jadi polisi juga keren men gitu. Jadi kayak gak usah lah bawa polisi buat gini. Wah pacarku polisi, aku polisi, wah aku pengen basi. Berarti lu nggak bisa keren dengan cara lu gitu. Iya. Terus tadi bisa keren di rapper gimana? Jadi Aku sih nggak bilang aku keren di rap sih, cuman lebih kepada Jadi numpang keren dari rap. Bisa dibilang. Tadi kan gitu. Iya, bahasa numpang keren ini gini loh, kayak zaman-zaman SMA pasti pernah ngerasain pensi sih kayak. Wih, ini zamannya gue pengen deket sama cewek yang gue suka. Oh, Gue gitu kan. Ketika bisa pegang mikrofon di atas panggung, cewek bakal bilang hanya sesimpel itu awalnya. Tapi ternyata, wah ini keren. Lebih dari kayak aku awalnya nggak bisa nyanyi. Aku senang nyanyi, tapi karena aku nggak bisa nyanyi, akhirnya aku milih rap untuk mengcover kesenangan aku di musik gitu. Nah sekarang udah ada berapa karya bang yang dibuat di rap itu sendiri? Banyak sih. Yang viral ini 2 ya? Yang viral 2. Yang satu memang saya terjun langsung di rapnya. Satu lagi lebih kepada aku menikmati musik, aku menyukai musik, dan menurutku salah satu aku menyampaikan pesan kepada masyarakat adalah musik. Lebih kepada aku menikmati musik, aku menyukai musik, dan menurutku salah satu aku menyampaikan pesan kepada masyarakat adalah musik. Jadi musik dalam artian aku ini bukan hanya sekedar keren-keren lagi, tapi lebih kepada bagaimana mampu memberikan warna kepada masyarakat, kepada orang, mampu memberikan sebuah pemahaman bahwa lu harus bisa menghargai pekerjaan orang, lu harus bisa mengerti bahwa posisi orang berbeda-beda. Gitu loh. Itu kemarin pas lagi dapat instruksi dari atasan untuk buat karya ini nih yang pil apa? Pil polisi tadi karyanya apa rappernya? Aku nggak tahu sih judulnya apa, cuman judul lagu tentang COVID-19. Iya, COVID-19 kemarin karena aku lupa judulnya apa tentang COVID. Aku juga lihat sih sebenarnya gaya-gaya nge-rapnya dia asik loh sebenarnya. Nah, itu kan ditulis sendiri ya? Iya. Berapa hari sih kerjanya? 3 harian. Kalau buat liriknya 6 jam. 6 jam doang. Kita buat liriknya 6 jam. Itu singkat banget loh. Apa udah biasa? Gak sombong 10 tahun kan gitu. Gitu. 10 tahun guys, oke nggak meragukan lagi ya. Jadi cuma saya tolong udah langsung bisa sendiri. Tapi itu emang isinya lebih ke kritik sih, lebih ke saran ya, imbauan gitu ya. Imbauan, jadi kayak lebih lucu-lucu. Jadi kayak dalam artian kayak lebih masyarakat tuh lebih soft. Jadi kayak basi nggak sih kalau misalnya polisi, ayo kita sama-sama mengedepankan protokol. Itu cara-cara lama ya. Tahu yang kayak gitu. Aku cuma pengen bikin bagaimana menyampaikan ini keren gitu doang, sesimpel itu aja. Biar lebih masuk pada masyarakat. Nah, ini kan berarti pihak polisian sendiri dari atasan Bang Michael kan udah tahu ya, udah paham nih sama gaya dan ciri khas Bang Michael yang memang tampil dengan rapper gitu kan. Awal mulanya atasan ini tahu kalau Bang Michael ini memang lebih ke rap gitu. Gimana bisa tahu? Kan nggak mungkin tiba-tiba. Itu saya nggak paham. Mungkin Tuhan tuh baik sama saya. Makanya dalam artian buat teman-teman juga yang dengerin bahwa ketika lu ngasih effort yang luar biasa buat rap, dan rap juga gak akan diam buat lu. Sama kayak aku itu bagaimana berkarya di bekerja di polisi, aku nggak mau jadi yang seperti apa. Aku pengen jadi yang baik. Jadi ketika aku memberikan yang terbaik sama polisi, saya yakin polisi juga memberikan yang terbaik. Sudah jalan Tuhan lah yang bisa dibilang gitu. Nah kalau misalkan dengan hobi Bang Michael seperti ini dan pihak kepolisian juga nggak ada larangan dong? Iya, nggak ada larangan. Kan? Mereka sangat mendukung Pernah nanya nggak Bang? Dengan hobi rapper ini pernah nanya nggak ke atasan atau apa gitu? Gak masalah kah atau gimana dengan? Sebenarnya gini, ada ketakutan pimpinan ketika gitu. Lu nggak jadi artis gitu. Saya nggak bisa jawab. Tapi saya bakal buktikan. Saya polisi bukan artis. Karena menurut saya pribadi, emang harus jadi artis buat jadi rapper. Saya juga nggak bilang saya rapper, enggak. Saya pelaku rap. Saya bukan rapper. Tapi ketika ditanya dedikasi saya seberapa lama, biar mereka tahu. Jadi saya merasa bahwa rap sudah memberikan saya banyak. Dan saya akan membuat rap lebih besar dengan cara saya sendiri. Kalaupun polisi adalah pekerjaan saya untuk membuat rap besar, tidak. Tapi bukan dalam artian, lu nggak kerja salah dong. Tetap pekerjaan yang utama. Karena dia yang kasih saya makan. Dan saya memilih rap bukan untuk cari makan. Jadi dari artikan gini, polisi pekerjaan, rap, hobi.
Lebih dari hobi. Mungkin ada satu tingkat bahasa lebih dari hobi, ada nggak sih? Mungkin Lebih gitu. dari hobi. Artinya kalau lagi bosen sama hobi, udah nggak akan nge-rap lagi gitu. Saya enggak. Artinya kalau hobi orang kan ada kalau titik bosan. nah Hobi ada itu titik jadi bosan. Tapi Hobi kalau ada titik misalkan bosan. udah bosan sama hobi ini di rap, bisa mundur atau bisa ya udah deh, udah nggak rap lagi. Atau gimana? Kalau dia nggak menarik, saya gini loh. Mungkin saya senang bercerita, saya senang membuat sebuah perspektif. Dan rap adalah cara saya untuk, karena kan ketika membuat lagu itu ada banyak yang harus diulik, liriknya seperti apa, vokalnya seperti apa, flow-nya seperti apa, beat-nya seperti apa, cara penyampaiannya seperti apa, bagaimana cara memasarkannya seperti apa, banyak. Dan itu menurut saya banyak lagi yang harus dikulik gitu. Jadi kayak sampai sekarang 10 tahun saya belum pernah tuh ketemu namanya bosan. Bahkan 4 tahun saya pendidikan pun saya diketawain sebenarnya, lu ngapain sih buat lirik kayak begitu? Ya karena emang nggak bisa berhenti, aku nggak bisa berhenti sampai sekarang belum bisa berhenti. Sampai sekarang belum bisa berhenti. Ibaratnya sama kayak makan ya, tetap harus rutin gitu. Iya, rutin. Makan 3 kali sehari kan, jadi Iya. itu harus rutin gitu, harus tetap bikin berkreasi lah dengan karya rap gitu. Bisa diartikan seperti itu. Jadi kalau dibilang nih kepala saya berputar-putar nih kata-kata nih, gitu-gitu doang. Jadi kayak sebenarnya gini, saya ada ketemu kata-kata lucu, saya tulis di handphone. Oh, Saya ada ketemu kata-kata lucu, saya gitu. tulis di handphone. Nanti di satu momen saya pengen membahas nih maksudnya ini, saya masukin kata-kata itu. Gitu. Jadi kayak nggak sebuah tuntutan lu harus berkarya sebulan sekali, enggak. Ini jangan-jangan lagi ngobrol begini nih kita nih lagi dimuter. Enggak. Lebih daripada begitu. Jadi kayak, saya nggak perlu. Jadi kayak saya mungkin pribadi punya jiwa liar. Bisa bilangnya begitu karena kayak Biasanya memang orang penikmat seni seperti itu. mungkin gitu kan. begitu ya. Tapi saya kan dengan pekerjaan saya harus siap dengan segala perintah pimpinan. Walaupun apapun resikonya. Nah, di sini lah musik ini saya menggambarkan saya pribadi seperti apa. Saya menggambarkan diri saya seperti apa. Saya yang keras kepala, saya yang bahasanya orang berangkat banget, saya yang pemikiran-pemikiran skeptis, ya itu saya. Idealis lah seperti itu bisa Saya dibilang. nggak bisa bilang idealis karena saya belum buat apa ya, Konsepnya teman sendiri. dalam artian nggak ada bentuk fisik yang bisa saya buat. Karena menurut saya salah satu pembuktian dia rap atau enggak, dia rap atau enggak, dia punya bukti fisik, dia punya bukti fisik. Rapper Bandung itu berusaha untuk membuktikan eksistensinya dengan salah satu tolak ukurnya adalah lu punya bukti fisik. Gitu. Aku sendiri pun belum bisa bilang aku rapper karena aku belum siap untuk membuat sebuah bukti fisik. Walaupun aku ngerap, gitu. Jadi jangan sempat. Kalau aku sih udah gimana ya, kayak kalau lu bilang rapper, lu buat apaan sih? Gitu. Kadang agak sedikit sensitif gitu loh. Oke, nah tadi kan atasan juga sempat ada kekhawatiran dengan pertanyaan lu jadi artis gitu. Gini bang, kalau kita kan polisi berkarya ini kan juga sebelum bang Michael sekarang ini yang lagi hits itu kan, sebelum juga ada tuh polisi hits yang juga dengan musik juga gitu kan, itu kalau nggak salah India lah, ya kan gitu. Kita juga di sini udah familiar dong tahu siapa oknumnya juga. Sampai akhirnya dia kan bisa dibilang keluar ya, memilih keluar dari instansi kepolisian gitu. Dan itu gimana tanggapan bang Michael? Apakah juga orang nanti akan gitu juga atau gimana? Masing-masing orang punya pilihan. Saya bilang, saya cari duit di sini, saya cari duit. Saya juga bukan sesuatu yang kayak, wah aku ngerap supaya dapat duit. Nah, aku nggak pernah berharap duit dari sini, sama sekali nggak pernah berharap duit. Karena negara sudah memberikan saya semuanya, negara sudah mengcover saya semua, dan saya akan memberikan pengabdian terbaik saya pada negara. Tapi berbicara hobi dan bagaimana memuaskan diri saya pribadi, saya milih musik, saya milih rap sebagai sesuatu yang menunjukkan kayaknya. Yang menarik adalah gini guys, bang Michael, kenapa jadi polisi, nggak jadi rapper aja? Kenapa jadi polisi nggak jadi rapper? Kenapa? 10 tahun loh. Kenapa awalnya langsung jadi polisi? Kenapa nggak jadi rapper aja? Apa jawabannya? Karena rapper lebih dari sekedar hobi loh. saya pribadi menikmati rap, tapi ada sesuatu yang sifatnya kayak saya pernah punya pengalaman sama polisi. Jadi saya dulu pernah hampir ditabrak. Saya sama ibu saya terakhir nyebrang hampir ditabrak, dan kebetulan ada bapak polisi di situ. Bapak polisi di situ saya melihat dengan tujuan kumisnya juga, kumisnya besar. Saya masih kecil, saya ngeliatin begini kan. Dengan muka yang sekarang itu dia mencoba baik, ibu nggak apa-apa. Kenapa saya milih polisi? Cuman kayak, aku bisa nanti
bisa nggak ya jagain mak. Oke. Jadi kayak aku pengen jadi polisi karena kayak bukan mau memang tugas saya adalah menjaga masyarakat, tapi lebih kepada saya lingkaran kecil saya dulu. Melindungi bapak sama mama saya nanti gitu. gimana ya, bisa nggak saya tolong? Karena kayak apa lagi yang saya bisa kasih kalau saya udah besar, apa yang bisa saya kasih? Gitu. Saya pengen lebih kepada mudah-mudahan dengan saya jadi polisi orang tua bisa bangga sama saya. Dan saya dapat itu, negara memberikan itu. Orang tua saya bangga banget saya jadi polisi. Walaupun sempat ada penolakan karena orang tua dan keluarga saya bukan ada keluarga polisi. Saya milih jalur itu karena saya punya pilihan bahwa dengan polisi saya bisa jaga masalah saya. Lagi-lagi Tuhan berikan jalan di Tuhan. polisi ini, dan juga masih memberikan jalan juga di rap ini masih terus dilakukan. Yang penasaran adalah Bang Michael, kalau nantinya nih disuruh milih, ini meskipun ditanya nama atasan ya, tapi boleh lah ya gue tanya lagi, disuruh milih polisi atau rap? Gue cari makan ya polisi lah. Rap bukan cari makan. Saya bilang sekali lagi, bagi saya rap bukan tempat saya cari makan. Saya gini loh, walaupun saya nge-rap sama influencer yang keren, dan dia bilang, lu ngapain jadi polisi? Lu jadi artis ini. Sama rapper Amerika, Wu-Tang misalnya, saya edik banget sama DMX misalnya kan. Udah, ikut gua. Enggak aku. Bukan kamu. Aku cuma pengen jadi aku aja. Jadi kayak Michael polisi nggak? Polisi yang rap, tapi dia polisi. Bukan arti kayak kenapa sih kau nggak mau jadi rapper? Karena tujuanku bukan jadi rapper, tujuanku pengen ngejagain orang tua aku. Gitu, Oke. Jadi tetap menyelaraskan ya. Polisi tetap kerja tetap di atas semuanya. Pekerjaan itu hanya jadi bahan saya untuk menghormati orang tua saya. Rap adalah cara saya untuk senang-senang. Itu doang, kesimpel itu aja. Boleh lah kalau gitu dipraktekin sedikit lah lirik rapnya yang bisa kan? Jadi mungkin mudah-mudahan bisa dengar ya. Pengen sedikit apa ya, bahasa orang ngedis ya supaya tahu beda. Penasaran kan soalnya guys ya, gimana nih Bang Michael nge-rap langsung gitu kan, daripada kita cuma dengerin dan lihat dari video-video yang beredar, langsung aja nih. Aku boleh minum dulu gak sih? Boleh dong, masa gak boleh lah, biar lebih slow. Oke, kita mainkan. You know what I'm saying? Satu dua dari alfabeta, coba dengar ku bercerita. Maka silahkan kau mencela saat sudah siap batin dan jiwa. Macam Tyson yang sekejap tumbangkan musuh dan aku merubuh. Kau merasa tangguh yang ternyata rapuh. Aku bakal lirik kau menjadi debu. Nari menari bagaikan beli menahan lidah. Ku takkan berhenti dan lirik bagai melatih hobiku mencari trobus. Dan kau gila sensasi kecilku minumnya asih darah isinya kayak sejam lain terus berganti mereka datang pergi. Sekarang pegang mesu besok kau tak muncul lagi. Merasa paling mumpuni faktanya isinya ini bukan maksud pemagiannya mulutmu sensi. Beda batu, beda karang, beda dulu dan sekarang. Aku tenang, kau menantang, aku menang, aku tumbang. Otakku berpikir, lidahku merespon, rimaku mutakhir. Berikan mikrofonnya limu yang kecil, rimamu monoton. Ku buat berakhir di atas pentagon. Nah, itu aja banyak-banyak. Oke. Menikmati banget loh. Ini baru dibuat apa emang udah beberapa karya yang sebelumnya? Salah satu lagu aku yang kayak sebenarnya sih kayak apa? Kalau bilang ngedis juga aku nggak berani ngedis orang, cuman kayak aku agak sedikit sensitif orang yang nge-rap liriknya sedikit-sedikit gitu. Karena salah satu kekuatan rap ya liriknya panjang-panjang menurut saya. Kalau ada orang yang seperti itu ya silahkan saja bagaimana dia cara menikmati. Cuman aku sedikit nggak suka ketika lu nge-rap lirikmu dikit. Gitu. Iya, udah kan gitu ya. Aduh gitu, udah nggak suka. Oke, tadi kayaknya ada sebagian lirik yang pakai bahasa daerah nggak sih, Bang? Enggak ya? Atau ada mau rencana pakai bahasa daerah juga di dalam ini? Enggak ada. Bahasa Medan nih, bahasa. Maksudnya aku nggak suka ini Menggabungkan rap yang menurut saya itu adalah bahasa metaforanya banyak. Penyampaiannya tidak secara gamblang. Jadi ketika saya pakai bahasa daerah, karena kebodohan saya tidak tahu bagaimana memetaforakan bahasa daerah saya, dan saya nggak mau menyampaikan secara gamblang. Jadi mungkin bahasa-bahasa daerah yang lebih ke zaman dulu, tapi aku nggak tahu itu cara ngomongnya gimana. Takut salah persepsi juga ya. Persepsi dalam cara penyampaian. Dalam penyampaiannya juga berbeda. Bahasa Indonesia aja dulu. Bahasa Indonesia dulu ya. Soalnya kan ada juga tuh kalau
misalkan yang penyanyi-penyanyi yang nyoba nge-rap dengan bahasa daerah ada juga tuh bahasa Jawa. Banyak kan. ada di Jogja itu ada Jogja Hip Hop Foundation. Iya gitu. Di Siantar itu ada Siantar Hip Hop Foundation kalau nggak salah tuh. Cuman ada Siantar. Mungkin ke depan ada rencana juga kayak gitu kan tadinya. Tapi enggak kan? Mungkin enggak kan. Bang, ini kan kemarin Polri juga baru merayakan apa ya hari jadi ke-74 ya. Ada permintaan juga nggak dari atasan untuk tampil nge-rap kemarin? Tampil nge-rap sih karena memang Atau karya? kami lebih concern ke hal-hal yang sifatnya pekerjaan polisi seharusnya. Jadi kayak ini hanya sebagian kecil dan ini pun bukan rap ini bukan kayak pekerjaan polisi, bukan pekerjaan polisi. Aku mengimani rap, menikmati rap dan aku sebagai polisi itu saja. Tapi kalau secara pekerjaan kita lebih concern di hal-hal yang sifatnya lebih urgent dengan BP. Jadi pas main di 74 tahun memang nggak ada. Mungkin bukan rap. Aku buat sebuah karya video klip. Video klipnya ini sifatnya bahwa sebenarnya polisi itu bukan cuma pekerjaan. Polisi itu kalau lu nggak suka ya silakan, tapi menurutku polisi ada pengabdian. Kalau orang bilang polisi itu wah enak jadi polisi gini segala macam, lu tahu berapa sih gaji polisi? Gitu. Kalau dibilang segala macamnya, lu kalau nggak suka sama kerjaan lu bisa resign, lu bisa kabur, nggak ada urusan. Ya. Gaji lu yang tentukan. Lu pernah ngerasain yang namanya lembur nggak dibayar, cuma dikasih nasi kotak? Pernah nggak sih katanya? Gitu. Bukan aku juga merasa paling sakit, tidak, tapi jangan bedain pekerjaan polisi sama yang lain. Sama aja polisi bekerja sama. Bahkan pegawai KFC juga sama, juga mereka kerja juga. Mereka hanya melaksanakan pekerjaan dan mereka ada anak istrinya di situ. Jadi kayak kita kemanusiaan aja. Lu tahu menghargai manusia, gak usah lihat dia siapa. Lu berbuat baik sama orang, gak usah lihat dia siapa. Gitu. Kalau emang masih ada benci ya, semua orang suka. Apapun itu pekerjaan, gak cuma polisi. Gitu. Mudah-mudahan setelah bahasa ini banyak yang senang sama polisi, banyak yang pengen ya, lebih terbuka lah ya dengan instansi polisi agar tidak dipandang sebelah mata, bisa dibilang seperti itu Bang. Karena kan banyak juga masyarakat yang lebih ke itu tadi melihat polisi dari sisi yang bla 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 tadi lah, yang fenomenal karena apa gitu. Dengan dirinya sendiri dalam artian mereka yang punya masalah kejahatan pasti nggak suka sama polisi. Tapi ketika mereka baik-baik saja, saya yakin mereka akan menghargai polisi. Benar. Oke, Bang, kedepannya harapan buat instansi polisi khususnya juga bagi polisi yang akan mau atau mungkin seperti Bang Michael juga yang berkarya gitu. Gimana Bang Michael? Pesan saya buat orang-orang yang bekerja di instansi polisi, orang yang pengen jadi polisi, tugasnya berat. Kalau siap bertahan, kalau nggak siap jangan rusak institusi. Kalau siap bertahan, karena menurut saya pribadi polisi itu cuma bekerja. Oke, itu bagi polisi yang berkarya seperti itu. Saya rasa semuanya harus begitu. Kalau masing-masing orang oknum dan oknum itu banyak, saya rasa memang tempat lain nggak ada yang brengsek. Saya rasa nggak cuma polisi yang brengsek, banyak organisasi lain yang brengsek. Tergantung oknum dan individunya sebenarnya ya, apapun itu, dan jangan rusak. Makanya jadi kayak tadi itu kayak apa, orang yang bilang polisi begini ya karena lu doang gitu, bukan karena polisi. Jangan bawa polisinya yang udah baik sekarang ini mencoba untuk lebih baik dari dulunya. Jangan gara-gara kerjaan lu yang sok-sokan, yang pakai strobo, yang apa kayak di jalan sebenarnya dia cuma mau pulang doang. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu kan, guys. Karena berbicara tentang tanggung jawab itu nggak semua paham dia pun polisi. Jadi pesan saya cuma itu, ketika kamu paham ya bertahan, kalau nggak siap jangan rusak. Ketika kau bertahan, mereka akan siap. ketika nggak siap jangan rusak. Jangan Kalau rusak keluar saya institusi polisi. Oke, Bang Michael, thank you banget udah ngasih masukan yang inspiratif banget buat kita semua, dari mulai karya-karya di luar pekerjaannya sebagai polisi, juga sejarah awalnya dia kenapa hobi di rapper ini gitu kan. Ini bener-bener ngasih inspirasi banget sih, khususnya buat aku ya yang nggak tahu mungkin gimana kerjaannya Bang Michael seperti apa, dan juga
kenapa sih polisi juga banyak yang berkarya? Pada dasarnya sih sebenarnya, siapapun orang pasti punya hobi di luar pekerjaannya. Jadi kalau saran dari aku juga, ya kalian ketika suka sama hobi, itu teruskan. Tapi jangan pernah ninggalin pekerjaan kalian sendiri. Dan benar kata Bang Michael, semua orang juga punya pekerjaan. Jangan pernah mengesampingkan ya, Mas? Atau memandang kayak dia polisi jelek. Nah, jelek gitu. Jadi sebenarnya kita sama kemanusiaan lah. Ini itu. Bang Michael sekali lagi thank you banget udah hadir di konten kali ini tentang polisi berkarya. Sukses. Ngode. Ngobrolin yang dekat-dekat gitu. Karena sekarang terdekat ada viralnya Bang Michael ini. Makanya itu sukses ya ke depannya. Semoga juga masih tetap bisa berkarya untuk rapnya. Oke. Nah kalian kalau misalkan konten ini bermanfaat langsung aja di likes, jangan lupa juga di subscribe, dan kita juga bisa masukkan langsung aja di komen di bawah ini. Terus sekali lagi ya, jangan lupa loncengnya dibunyiin. Oke lah kalau gitu, di sini gue Dian dan juga Bang Michael Sembiring, kita pamit dan sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Bye.